Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mumayyiza dengan NIM K7121183 kelas 1B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video kali ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Wahyudi MPD. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kira-kira poin apa saja nih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian ideologi, yang kedua yaitu peran ideologi negara, yang ketiga yaitu pengertian Pancasila, yang keempat yaitu kedudukan Pancasila dalam berkehidupan bernegara, yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi, dan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama yaitu kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan yang kata kedua yaitu dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide, dan dapat disingkat. Pengertian dari ideologi adalah suatu gagasan yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa berdasarkan pemikiran yang akan dilakukan dalam negara tersebut. Nah, kenapa ideologi disebut sebagai pemikiran filsafat? Karena seperti yang sudah kita ketahui, filsafat atau berfilsafat merupakan suatu proses berpikir yang mendalam dan menyeluruh atas objek yang akan kita kaji. Karena kedalaman pemikiran tersebut, ideologi disebut sebagai pemikiran filsafat, dan karena begitu dalamnya sebuah pemikiran membentuk suatu ideologi, maka dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang membawa komitmen atau keterkaitan untuk mewujudkannya. Semakin dalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakan ideologinya itu. Jadi, komitmen itu tercermin baik dalam sikap seseorang yang meyakini ideologi sebagai ketentuan yang mengikat dan yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang, masyarakat, maupun bangsa sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Patrick Corbett, ideologi adalah struktur kejiwaan yang terstruktur oleh yang pertama itu seperangkat keyakinan yang isinya itu mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya dan hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya. Yang kedua yaitu suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen. Dan yang ketiga yaitu suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menurut A.S. Hardy, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori, ekonomi, dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Sujono Sumargono,
Menurut Sujono Sumargono, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Yang selanjutnya yaitu pengertian ideologi menurut Gunawan Setiardja. Menurut Gunawan Setiardja, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup. Selanjutnya itu menurut Descartes. Ideologi adalah inti semua pemikiran manusia. Dan yang terakhir yaitu menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mempercayai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Lalu, bagaimana peran ideologi negara? Karena seperti yang kita ketahui, bahwa setiap negara itu pasti memiliki sebuah ideologi. Nah, dalam konteks negara, ideologi itu diartikan sebagai cita-cita, pandangan hidup, dan nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Maka berdasarkan definisi ini, yang perlu kita garis bawahi adalah pentingnya ideologi bagi sebuah negara itu karena ideologi merupakan cerminan dari cita-cita bangsa, cita-cita negara, pandangan hidup, dan juga sebagai nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam negara itu. Jadi, sebuah negara jika ingin mencapai tujuan hidupnya harus mengingat apa yang menjadi cita-cita dan pandangan hidup serta pedomannya pada nilai dasar yang termuat dalam ideologi yang dianut dalam negara tersebut. Oke, selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu apa pengertian dari Pancasila? Oke, di sini kita akan menyinggung sedikit tentang pengertian dari Pancasila. Nah, Pancasila itu pengertiannya itu adalah dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Dari segi etimologi, Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu panca, yang kedua yaitu sila. Nah, panca ini berarti 5 dan sila itu berarti tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila secara etimologi itu memiliki pengertian yaitu 5 tingkah laku yang baik. Dan secara terminologi, Pancasila mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia. Ya, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila dalam berkehidupan bernegara. Pancasila dalam berkehidupan bernegara itu berperan sebagai dasar negara, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dan dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala hukum, dan sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia pertama kali didirikan. Pancasila sebagai ideologi. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai ideologi nasional merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sama halnya ketika kita bicara tentang ideologi dari negara lain atau ideologi lainnya, maka Pancasila sebagai ideologi nasional atau sebagai ideologi negara itu memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan negara tersebut. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi cita-cita Pancasila dalam mewujudkan cita-citanya, hendaknya kita sebagai anggota dari negara tersebut tidak hanya sebatas menghafal atau mengetahui kelima sila tersebut, tetapi kita juga harus bisa menjiwai dan mencerminkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi, maka kita akan teringat dengan ideologi terbuka. Nah, apa sih ideologi terbuka itu?
Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Maksudnya adalah sifat Pancasila itu memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam masyarakat tersebut. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pastinya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk kelebihan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua itu merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga itu memberi inspirasi akan tata masyarakat yang bebas seperti yang dijelaskan dalam ideologi terbuka tadi. Dan yang keempat yaitu menjadi sumber etik nasional. Dan yang kelima yaitu sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa saja kelebihan Pancasila sebagai ideologi negara, sekarang kita lihat nih, apa saja kekurangan dari ideologi Pancasila ini bila diterapkan. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Yang kedua yaitu adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Yang ketiga yaitu terlalu normatif. Yang keempat yaitu dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Dan yang kelima yaitu Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberalisme dan komunisme bersama-sama. Jadi yang bisa kita ambil dari penjelasan singkat di atas yaitu pengertian dari ideologi yaitu cara pandang atau metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ideologi merupakan seperangkat nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang, masyarakat, maupun bangsa sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Jadi, sebuah negara jika ingin mencapai tujuan negaranya harus mengingat apa yang menjadi cita-cita dan pandangan hidup serta pedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat di dalam ideologi yang dianut dalam negara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.